Salam Suksma Angling Dharma. Selamat malam para sinar. Hari ini kebetulan hari raya suci purnama keempat. Ratu lagi ke bandara, jemput tamu di villa. Betapa indahnya alam semesta yang kita saksikan hari ini, terutama lihat itu bulannya luar biasa, bersinar penuh dengan kesejukan, kedamaian. Semoga seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini sama seperti bulan purnama yang begitu lembut, sejuk, bawa kedamaian. Semua jiwa-jiwa makhluk hidup yang ada di muka bumi ini berjiwa membawa kedamaian, kelembutan, ketenangan, agar senantiasa kita punya jiwa welas asih, agar kita sebagai sesama ciptaan Tuhan bisa berjalan seimbang, selaras, penuh cinta kasih di dalam kita mengarungi kehidupan yang mempunyai tugas dan misi masing-masing, yang mana kita terlahir ke dunia ini pasti sudah membawa tugas masing-masing yang diembankan oleh Tuhan. Seperti kita sebagai manusia, kita diberikan amanat, diberikan mandat dan tugas dan kesempatan oleh Tuhan hadir ke muka bumi ini kan untuk memperbaiki hidup, memperbaiki kehidupan kita, menyucikan hidup. Menyucikan hidup itu artinya kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki karma, agar hidup kita ke depannya menjadi lebih baik dari yang sekarang maupun yang kemarin atau yang terdahulu. Semoga umat manusia bisa menyadari sepenuhnya bahwa kita semua adalah makhluk yang sangat terbatas, yang sangat lemah, yang sangat penuh dengan kekurangan. Jadi janganlah pernah bosan kita untuk belajar, baik itu dari mendengar nasihat dari siapapun. Kalian sudah punya guru, barangkali di sini kalian sudah yakin, dengarkan petunjuk dari gurunya. Baik, kita juga melihat dari apa yang mungkin kita lihat, kita saksikan. Karena sejatinya kuasa Tuhan itu adalah ciptaannya beliau. Kita tidak akan pernah melihat beliau sampai kapanpun. Yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengarkan, yang kita alami, itulah sejatinya beliau, dalam artian ciptaan beliau. Karena kita kan sudah yakin di ajaran spiritual Suksma Angling Dharma mengajarkan, dan juga selama ini di agama apapun sudah yakin bahwa Tuhan itu berada di mana-mana. Tuhan itu meresap dan menyatu di segala ciptaannya. Jadi kalau kita sudah yakin seperti itu, jangan pernah kita semena-mena kepada salah satu ciptaan beliau atau kepada sesama ciptaan Tuhan. Karena kita sadar di semua ciptaan Tuhan itu ada beliau. Artinya kalau kita berani semena-mena berbuat tidak baik kepada salah satu atau ciptaan beliau, artinya kita sudah semena-mena berani kita melawan beliau, berani kita berbuat tidak baik. Artinya itulah yang kita tanam, itulah yang kita petik, itu yang kita tabur, itu yang kita tuai. Itu aja pesan dari Guru Ratu. Semoga kalian tetap semangat semuanya di dalam belajar. Percayalah, kalau kalian banyak mendengarkan nasihat orang, apalagi kalian sudah punya guru di LAD, banyak mendengarkan petunjuk gurunya, banyak bertanya, banyak rembuk, banyak gosok-gosok sama temennya, pasti banyak hal-hal yang tidak tahu jadi tahu. Hal selama ini mungkin kalian sudah tahu, ternyata ada yang lebih benar. Semoga para sinar tetap mempunyai jiwa rendah hati, rendah diri, welas asih, suka menolong dengan dasar ketulusan. Dan tentunya kita yakinlah bahwa kalau kita hidup sudah dengan dasar-dasar sendi-sendi, suatu pengetahuan yang baik dan benar, dan juga bergaul dengan orang-orang baik, yakinlah aura kalian akan membawa cahaya-cahaya kesejukan, cahaya-cahaya orang akan punya jiwa belas kasihan dalam artian cinta kasih pada kita. Tapi kalau jiwa kita jauh dari Tuhan, walaupun kita rajin berdoa bersembahyang, tapi kita pengetahuan kita dangkal, tidak mau kita belajar mendengarkan nasihat orang, tidak mau belajar rohani, justru roh ya kita yang membelenggu jiwa kita adalah roh-roh yang tidak baik, yang membuat kita ego. Akhirnya aura-aura positif yang alam jiwa kita, tubuh kita tidak keluar, yang membuat akhirnya kita selalu dalam hidup banyak menemui kebuntuan, banyak mendapatkan suatu musibah, masalah. Karena aura yang ada dalam jiwa kita aura kotor. Makanya kalau orang bersih hatinya, jiwanya tulus, banyak berserah diri, selalu banyak mendengarkan nasihat,
banyak mendekati gurunya, banyak mendengarkan petunjuk-petunjuk dari siapapun asal membawa kebaikan dan kebenaran, pasti auranya positif, akan selalu disayang oleh semua ciptaan Tuhan. Artinya disayang Tuhan itu artinya kita akan disayang oleh semua ciptaan Tuhan, baik itu manusia, tumbuhan, binatang. Kita akan selalu mendapat suatu keberuntungan, walaupun kita mendapat suatu musibah atau masalah hidup, akan banyak alat-alat lantaran tangan-tangan Tuhan yang akan menolong menyelamatkan hidup kita, membantu hidup kita di manakala kita menghadapi suatu persoalan. Tapi kalau kita sudah menjauh dari beliau, walaupun kita rajin berdoa bersembahyang sekalipun, tapi kalau pengetahuan rohani kita dangkal, tetap saja kita akan sulit menemukan jati diri beliau. Karena jati diri beliau itu sejatinya bukan ada di mana-mana, ada dalam jiwa kita dulu. Artinya semua harus kita seimbangkan, baik berdoa, bersembahyang, beribadah, melaksanakan yajnya, banyak berkarma baik. Jangan kita puasan dalam hidup karena merasa diri sudah mampu bisa. Yakinlah kalau kalian belajar ilmu pengetahuan ketuhanan terutama, tidak ada batasnya. Karena ilmu pengetahuan ketuhanan tidak ada batasnya. Selama kita mangkian, selama kita masih hidup, di mana kita berbuat berkarma, di situ ada persoalan hidup, di situ akan kita dituntut belajar untuk menyelesaikan suatu persoalan hidup. Karena kita mati pun di sana masih ada persoalan. Karena di alam sana kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan. Cuma di alam masih hidup inilah kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidup. Tapi kalau di alam sana kita sudah tidak mungkin, karena di sana kita disuruh mempertanggungjawabkannya. Rayu sareng sami semuanya nih Ratu lagi mau berangkat ke bandara, baru keluar dari tempat kerja. Tetap semangat semuanya, eladi hidup, jaya merdeka, rahayu.